匂い。 Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sotoy. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime yang berjudul Gleipnir, di mana anime ini menceritakan kepada seorang pria bernama Shuichi Kagaya yang secara tiba-tiba berubah menjadi monster mengerikan, yang mana dari situlah dia berusaha mencari cara untuk menghilangkan wujud monster yang tidak dia inginkan. Karena setelah mendapatkan wujud itu, dirinya selalu didatangi monster-monster aneh lainnya. Sebelum menonton, pastikan kalian ngecek dulu kuota kalian. Kalau sudah sekarat silahkan beli di toko terdekat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan meluncur. di scene awal kita diperlihatkan kepada penglihatan seseorang yang samar-samar, di mana dia tengah mencari sebuah koin dan menggunakannya ke mesin minuman. Namun setelah memasukkan koin itu, bukan minuman yang muncul melainkan seorang pria, yang mana pria itu berterima kasih karena telah menemukan koinnya. Kemudian scene berpindah kepada seorang siswa bernama Shuichi, di mana dirinya siswa biasa yang memiliki banyak teman karena dirinya memang baik hati dan menyenangkan. Lalu saat pelajaran olahraga, dirinya melihat bangkai seekor rubah di dekat lapangan. Namun dirinya berusaha untuk tidak memperdulikan hal itu, di mana saat di kelas Shuichi masih mengingat bangkai dari si rubah hingga dirinya tidak memperhatikan pemandangan luar biasa yang ada di hadapannya. Dipikir Shuichi tengah mengintip, wanita itu melempar buku pada Shuichi. Di malam hari, dirasa tidak bisa tidur, Shuichi pergi keluar, di mana saat berada di luar dirinya melihat sebuah kebakaran yang menurutnya sangat dekat hingga Shuichi memutuskan untuk melihatnya. Namun sebelum itu kita sedikit bercerita, di mana Shuichi ini memiliki penglihatan yang kurang baik, tapi akhir-akhir ini penglihatannya kian membaik, yang mana hal itu membuat dirinya kebingungan ketimbang senang. Kembali ke alur, di mana saat Shuichi berada di TKP kebakaran, dirinya mencium aroma seseorang yang ada di dalam sana. Dia berusaha untuk tidak peduli, namun ternyata Shuichi menyadari kalau dalam dirinya terdapat seekor monster, dan dia juga kebingungan kenapa dirinya memiliki kekuatan tersebut. Lalu secara perlahan tubuh Shuichi berubah menjadi monster dan menghampiri seorang wanita yang terjebak di dalam sana. この異様なこの嗅覚は何のため。こんな化け物の姿は。 Walaupun memiliki wujud monster, Shuichi tetap polos. Singkatnya, Shuichi berhasil mengeluarkan si wanita dari sana. Karena pakaian si wanita setengah terbuka, monster pada Shuichi sakne. Namun Shuichi menghentikan hasrat dari si monster. Kemudian Shuichi kembali menjadi manusia lagi lalu pergi. Namun tanpa dia sadari, handphonenya tertinggal, yang mana si wanita juga terbangun, di mana si wanita melihat perubahan dari Shuichi. Karena kebakaran itu, beritanya pun masuk di TV, yang mana hal itu membuat Shuichi ketakutan kalau polisi sampai menyelidikinya. Sesampainya di loker sekolah, Shuichi dikejutkan dengan seorang wanita yang ditolongnya tadi malam, di mana wanita yang bernama Clea ini menunjukkan HP Shuichi. Lalu dia berkata kalau dirinya tidak menyangka kalau monster benar-benar ada. Namun semua orang tidak mempercayai Clea kalau monster benar-benar ada, malah dirinya dianggap gila. Lalu berpindah ke Clea yang tengah berenang di sekolah, di mana dari kesempatan itu Shuichi ke loker Clea untuk mencari HP-nya. Namun Shuichi tidak menemukan HP-nya karena Clea membawa HP Shuichi. Saat Clea berada di balkon sekolah, Shuichi menghampirinya, di mana di sana Clea akan membongkar identitas Shuichi. Namun Shuichi bersikap seolah-olah dirinya adalah manusia biasa dan berkata kalau Clea tidak memiliki bukti kalau dirinya adalah monster. Dari perkataan itu, Clea pun memberikan ponselnya di pinggir gedung sekolah. Setelah Shuichi mengambilnya, Clea dengan sengaja menjatuhkan Shuichi agar berubah. Setelah berubah, Clea langsung memfotokan hal itu untuk menjadi bukti, di mana kejadian itu membuat Shuichi marah dan mendatangi Clea. Namun mereka berbincang, yang mana Shuichi mengaku kalau dirinya tidak tahu kenapa dirinya bisa begitu. Lalu di sana Clea menakuti Shuichi, di mana kalau Shuichi ketahuan oleh publik dirinya akan masuk berita, dan juga dirinya akan dibedah untuk menjadi tikus percobaan lab. Yang kemudian mereka pergi ke apartemen Clea, di mana di perjalanan mereka berkenalan, yang mana ternyata Clea senior dari Shuichi. Di sana juga Clea menanyakan sebuah koin pada Shuichi. Namun Shuichi tidak mengetahui tentang koin itu. Di sana Clea menduga kalau koin itu ada hubungan dengan monster-monster seperti Shuichi. Dari perkataan Clea, nampaknya Shuichi bukanlah satu-satunya monster di kota itu.
Kemudian tibalah mereka di apartemen Clea, yang mana terlihat kalau Clea ini begitu barbar, di mana dia melepaskan seragamnya di depan Shuichi yang polos. Bukan hanya seragamnya saja, melainkan BH dan cangcutnya juga. Saat ini Shuichi tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh pada Clea karena bukti tersebut. Namun Shuichi membela dirinya dengan berkata kalau tidak ada dirinya mungkin Clea telah mati saat kebakaran. Lantas Clea pun menjawab kalau dirinya lah yang telah membakar tempat itu karena dirinya ingin bunuh diri. Dia berniat begitu karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Namun sekarang dirinya menemukan Shuichi, 君は何を yang kemudian mereka kedatangan tamu di mana orang itu langsung menghajar Shuichi. Lalu dilanjutkan dengan berkata kepada Clea untuk menyerahkan koin itu. Lantas Clea pun bertanya, benda apa itu? Orang itu menjawab sambil memojokkan Clea, yang mana koin itu sesuatu yang memberikan kekuatan dengan mengorbankan semuanya. Saat Clea diancam, Shuichi menangkapnya. Namun ternyata orang itu sama seperti Shuichi yang mempunyai kekuatan, di mana di sana Shuichi dihajar. Lalu scene flashback yang mana diketahui orang itu bernama Hikawa, senior dari Shuichi. Saat di bawah jembatan, dirinya tak sengaja menemukan koin yang sama. Lalu dia membelanjakannya, yang kemudian keluar seorang pria yang sama seperti di scene awal. Karena Hikawa telah menemukan koinnya, pria itu memberikan sesuatu sebagai gantinya, di mana saat lomba lari badannya terasa ringan, yang mana membuatnya berlari sangat kencang. Namun saat berlari kakinya berubah. Lantas dia pergi ke suatu tempat lalu melihat tangan dan kakinya berubah. Kejadian itu membuatnya kesal lalu pergi ke bawah jembatan untuk mencari koin itu lagi. Namun dia tidak menemukan koin tersebut. Di mana disitulah Hikawa melihat Clea yang memegang koin itu lalu mengikutinya. Karena Shuichi lemah, Hikawa terus menghajar Shuichi. Kemudian Clea menyemprotkan gas cabai ke mata Hikawa lalu menyuruh Shuichi untuk membunuhnya. Namun tentu saja Shuichi tidak bisa melakukan hal itu dan dirinya lebih memilih kabur dari sana bersama Clea. Di sana Hikawa marah besar dan akan membunuh mereka. Saat berada di suatu tempat, Clea menyuruh Shuichi untuk membunuhnya karena dia telah melihat wajah mereka dan juga dia sudah tahu rumah mereka. Yang tentu saja Hikawa akan membunuh mereka agar mereka membungkam mulut. Yang kemudian di sana Clea menemukan sebuah resleting di belakang tubuh Shuichi, yang mana hal itu membuat Shuichi makin kebingungan dengan tubuhnya itu. Karena koin itu memiliki arti, mungkin tubuh Shuichi juga memiliki arti. Untuk mengetahui siapa Shuichi sebenarnya, mereka berencana untuk membuka resleting itu, yang mana mungkin di dalam terdapat kekuatan sejati dari monster Shuichi. Lalu Clea pun membukanya, namun siapa sangka di dalamnya tidak ada apa-apanya atau kosong. Bahkan Shuichi sendiri tidak ada di dalamnya. Dari kekosongan itu Clea mempunyai ide untuk masuk ke dalamnya. Lalu Clea pun masuk ke dalam, yang mana Shuichi merasakan sakitnya. Lalu mereka bersatu. Saat mereka bersatu, Shuichi bisa merasakan perasaan Clea yang merasakan kebenciannya dan kesedihannya. Begitu sebaliknya, Clea bisa merasakan perasaan kemarahan dan kecemasan Shuichi, yang mana Clea akan menggunakan kekuatan Shuichi karena Shuichi belum bisa menggunakannya. Kemudian tiba-tiba di sana Hikawa menemukan mereka dan mencari Clea. Kemudian mereka pun bertarung. Terlihat kalau Shuichi dihajar habis-habisan oleh Hikawa. Shuichi yang dihajar habis-habisan karena Clea belum bisa mengendalikan tubuh Shuichi. Dirasa memahami sesuatu, Clea bangkit dan sekarang Clea pun sudah bisa mengendalikan Shuichi dan mengembalikan keadaan dengan menghajar Hikawa begitu mengganas. Kemudian Clea berhasil membengkok Hikawa lalu bertanya bagaimana cara menggunakan koin itu, yang mana kalau Hikawa tidak menjawabnya, Clea akan mematahkan kakinya. Namun Hikawa tetap kekeh untuk tidak menjawabnya dan hal itu membuat Clea emosi lalu mematahkan kaki Hikawa. Hikawa yang mencoba untuk kabur, namun Clea menangkapnya, lalu mengambil pistol yang memang berada pada monster Shuichi, di mana Clea berniat untuk membunuh Hikawa. Shuichi pun berusaha untuk menghentikannya, namun tiba-tiba
Setelahnya Clea keluar dari tubuh Shuichi. Di sana Clea merasa lega namun tidak dengan Shuichi. Dimana setelah kejadian itu seminggu pun berlalu, yang mana mereka melupakan kejadian itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelahnya Clea dan Shuichi bertemu, dimana di sana Shuichi sudah pasrah dan tidak ingin berhubungan lagi dengan Clea. Yang mana kalau Clea ingin menyebarkan rahasianya itu terserah Clea. Namun Shuichi juga akan melaporkan karena Clea telah membunuh seseorang. Lalu Clea membalas apakah Shuichi akan bertarung sendirian dengan dirinya yang tidak bisa apa-apa. Lalu di suatu tempat Shuichi masih kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu Clea berkata mungkin Shuichi mengetahui dirinya setelah bertemu dengan kakaknya, karena kakaknya adalah seorang monster yang sama seperti Shuichi, dimana kakaknya telah membunuh orang tua mereka. Yang mana sebenarnya tujuan asli Clea untuk mencari kakaknya. Lalu scene flashback 6 bulan yang lalu saat kakaknya Clea bertemu dengan pria koin, dimana pria itu meminta bantuan kakaknya Clea untuk mencari koinnya. Dengan imbalan dia akan mengabulkan keinginan kakaknya Clea. Karena hal itu dia meminta kalau dirinya ingin bersama seseorang. Di malam hari kita mengetahui sebuah fakta kalau pria itu bukanlah seorang manusia. Bisa dibilang dia adalah alien yang datang ke bumi, dimana dia tidak bisa mencari koinnya menggunakan alat karena selalu tidak terlihat oleh alat tersebut. Karena hal itu dirinya menggunakan makhluk hidup yaitu manusia untuk membantunya. Sementara itu di apartemen Clea, mereka kini tengah berlatih untuk berjaga kalau mereka bertemu monster seperti Hikawa lagi. Karena di dalam tubuh Shuichi berlendir, jadi Clea melepaskan semua pakaiannya atau telanjang, dan disitulah kita diperlihatkan pemandangan yang menakjubkan. Setelah masuk, Clea menyuruh Shuichi untuk mengambil sebuah gelas, namun dirinya tidak sampai untuk meraihnya. Itu karena Clea menahan tangan Shuichi. Kemudian mereka bertanding siapa yang cepat mendapatkan gelas itu, dengan Shuichi menggerakkan tangan kanan dan Clea menggerakkan tangan kiri. Dan saat dimulai, lalu Clea membawa sebuah plastik berisi baju kakaknya, di mana Clea menyuruh Shuichi mencium aromanya agar mereka bisa menemukan petunjuk untuk mencari kakaknya. Yang mana penciuman Shuichi sangat hebat. Lalu saat dibuka, Shuichi mencium aroma yang sangat kuat dan berat, yang mana aroma itu adalah aroma darah. Di mana kakaknya Clea telah banyak membunuh manusia, yang mana yang membunuh orang tua Clea adalah monster yang mendiami tubuh kakaknya. Lalu mereka berniat untuk mencari kakaknya Clea atau Erena. Singkat cerita, mereka telah berada di suatu tempat di mana di sana mereka tengah beristirahat. Yang mana Clea menduga kalau kakaknya pasti masih berada di kota itu. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Shuichi meminta waktu untuk menonton film kesukaannya. Lalu mereka pun sepakat. Namun kita diperlihatkan kepada seseorang turun dari sebuah kereta, yang mana saat itu juga Shuichi berubah karena mencium aroma monster pada Erena. Saat Clea melihatnya, dia terkejut karena orang itu adalah Erena itu sendiri. Di sana Shuichi terkejut karena aromanya begitu kuat hingga membuat tubuhnya terasa sangat berat, yang padahal jaraknya jauh. Yang kemudian mereka bergabung, di mana Clea ingin menangkapnya saat itu juga. Mereka berencana untuk menembak kakinya agar lumpuh, lalu saat itu juga mereka akan menangkapnya. Namun rencana itu meleset jauh, di mana saat Erena keluar dari stasiun, disitulah Clea menembaknya. Namun Shuichi menghentikan itu hingga tembakannya meleset, yang mana hal itu membuat mereka ketahuan. Lalu tiba-tiba Erena hilang dan muncul di belakang Shuichi. Di sana Shuichi sudah ketakutan parah karena dari aromanya saja sudah sangat jelas perbedaan level kekuatan mereka, di mana Shuichi merasa kalau mereka akan dibunuh. Namun hal tak terduga pun terjadi. Dia berubah menjadi seorang antisosial dan pemalu. Namun dia tahu kalau kedatangan Shuichi untuk membunuhnya. Kemudian Erena menyuruhnya di tempat lain saja. Lalu mereka pergi dari sana. Di jalan Shuichi tidak percaya kalau Erena yang telah membunuh banyak orang dan orang tua mereka karena sikapnya itu. Di sana Erena bertanya bagaimana Shuichi bisa menemukannya. Erena juga tahu kalau monster yang ada di hadapannya ini adalah Shuichi. Erena juga tahu alasan kenapa Shuichi ingin membunuhnya, yang padahal Shuichi tidak ada niatan membunuh, melainkan Clea lah yang ingin membunuhnya. Kemudian di sana Erena pun mengaku kalau dirinya lah yang telah mengubah Shuichi. Hal itu pun membuat Shuichi dan Clea terkejut. Hingga saat Erena mendengar suara wanita, dirinya berubah menjadi monster. Dan monster itu marah besar karena ada seseorang yang masuk ke dalam tubuh Shuichi, yang mana seharusnya dirinya lah yang berada di dalam karena itu adalah tempatnya. Lalu Erena muncul di belakang Shuichi dan
Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Gleipnir sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soteni-chan, pamit undur diri, and meluncur.